Baik kaum muslimin yang kami muliakan, Rasulullah menyebutkan ciri-ciri kedatangan Dajjal ini dalam hadis sahih Imam Muslim. Di dalam hadis sahih Imam Muslim, Rasul menyebutkan ciri kedatangan Dajjal itu secara alam, dan ini tidak bisa disembunyikan. Pertama, apabila kalian sudah mendapati kebun kurma Baisan sudah tidak lagi berbuah. Ini hadis sahih Muslim ya. Yang kedua, apabila kalian sudah menemukan danau Tiberias, airnya menyusut dan tersisa sedikit. Baik, yuk kita lihat fakta ini sekarang. Di sini ada pada halaman 820-an kalau saya nggak salah. Coba Bapak lihat di sini nanti. Hadis sahih tersebut langsung dituliskan dengan faktanya. Ya, dengan faktanya sekarang. Kebun kurma Baisan itu di Syam, Pak, antara Yordania dengan Palestina. Sudah masuk tahun ke-6 sekarang ini, kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah 100%. Bahkan batang-batangnya mengarah kepada mati keadaannya saat ini. Subhanallah. Yang kedua, Danau Tiberias. Di mana, Pak, Danau Tiberias itu berada? Hah? Israel. Masih tanah Syam yang dijajah oleh Israel. Sekarang kan tanah Palestina yang paling subur, Pak, yang paling bagus. Ini dijajah oleh Israel. Di situ ada danaunya. Dan danau ini disebut dengan Danau Tabariyah dalam bahasa hadis. Danau Tiberias. Nah, kaum muslimin, Danau Tiberias ini sejak bumi terkembang tidak pernah menyusut airnya. Selalu lengkap, banyak. Tapi dari sejak 2003, kalau dalam kitab ini dikatakan sejak 2004 ditetapkan sampai 2013. Dari 2003 sampai 2013 berapa tahun, Pak? Hanya 10 tahun saja Danau Tiberias ini sudah melewati penyusutannya garis merah. Sehingga Israel dengan resmi di televisi resmi mereka, televisi negara Israel, mengumumkan ketakutan, kepanikan, dan kegalauan yang sangat hebat. Sebab apa? Sumber air satu-satunya bangsa kera dan monyet ini, yaitu dari Danau Tiberias ini, terus menyusut. Terus susut. Kaum muslimin yang kami muliakan. Dan ini tidak pernah terjadi. Bapak tahu? Ini permukaan danau. Ini permukaan danau. Ya, dasarnya dari permukaan ke dalam ini, Danau Tiberias ini tidak dalam, Pak, hanya 45 meter. 45 meter saja. Sejak 2003 sampai 2013, hanya 10 tahun saja, Danau Tiberias ini sudah menyusut sebanyak 16 meter. 16 meter, Bapak. Bukan angka yang kecil. Kalau kedalamannya hanya 45. 16 meter ini maknanya sudah lebih 30% kan? Akhir 2015, nah ini dia, akhir 2015, ternyata bagian yang menonjol dari dasar danau sudah kelihatan seperti pulau-pulau kecil sekarang ini. Sudah kelihatan seperti pulau-pulau kecil. Sekarang ini. Gimana nggak panik sementara Israel nggak punya sumber air yang lain, mereka tidak punya sungai, mereka tidak punya mata air yang lain, cuma Danau Tiberias itu andalan mereka, dan danau ini terus menyusut. Buka di YouTube, Pak, Bapak akan temukan fakta-faktanya bagaimana Danau Tiberias ini terus menyusut. Ketemu, Pak, di situ penjelasannya. Lihat footnote-nya di bawah, ya. Ada catatan di mana sang penulis membuktikan bahwa sesungguhnya kondisi Danau Tiberias hari ini terus menyusut. Dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Subhanallah. Ini pertanda dekatnya Dajjal itu akan keluar. Kebun kurma Baisan bukan saja tidak berbuah, tapi batangnya pun sudah menuju mati. Danau Tiberias, subhanallah. Ini sejak 5 tahun masuk tahun ke-6 sekarang nih. Subhanallah. Saya melihat kenapa 5-6 tahun ini semuanya terjadi. Coba saya tanya pada Bapak, nanti saya kejutkan lagi Bapak ya.
Kekacauan di Syam, khususnya di Syria, sudah berapa tahun sekarang? Sejak Maret 2011. 5 tahun penuh kan, masuk tahun ke-6 kan? Saya merasa aneh, Pak. Salju turun di Arab sejak berapa tahun belakangan? 5 tahun, 6 tahun belakangan ini. Subhanallah. Semuanya serentak membuktikan itu semua. Baik Pak, saya akan sebutkan semuanya kepada Bapak insya Allah. Meyakinkan kepada kita semua bahwa makhluk terlaknat ini sudah sangat dekat waktunya untuk keluar. Yang perlu kita bekalkan adalah diri kita iman, tauhid, akidah yang benar, amal soleh. Karena kata Rasulullah, orang yang tidak mampu ditembus oleh kekuatan sihir dan magicnya Dajjal adalah orang-orang yang imannya lurus dari umatku, amal solehnya banyak sebelum itu. Amal soleh, amal soleh, amal solehnya banyak, bukan fulusnya yang banyak. Amal soleh, iman, amal soleh. Inilah yang akan menjaga kita dari kekuatan Dajjal. Karena ada juga 1-2 umat Nabi yang akan terpergok, yang akan ketangkap oleh Dajjal, tetapi Dajjal tidak mampu mempengaruhinya. Sihirnya tidak mampu untuk menembusnya berkat imannya sebelumnya dan amal solehnya sebelumnya. Tapi yang imannya tipis, amal solehnya juga